selamat beraktivitas teman-teman semua. Nah, sambil beraktivitas saya temenin, saya ngoceh aja di sini ya. Jadi begini sahabat. Jadi untuk menanam jambu madu ini perlu perawatan. Perawatannya harus sungguh-sungguh. Ini ibarat punya anak sendiri lah, dirawat sedemikian rupa sampai menghasilkan. Nah, kita bahas fokuskan satu saja. Bagaimana cara penyemprotannya? Kalau penyemprotan ya caranya sama aja. Cuman kami membaginya penyemprotan ini satu untuk pengendalian hama penyakit, yang kedua memang untuk pemupukan. Nah, ini ya. Nah, sekarang kita fokuskan untuk pemupukan ya, pemupukan. Bagaimana cara penyemprotan dan pemupukan jambu madu agar bisa tumbuh dan berkembang dengan baik. Kalau di tempat kami sebenarnya sangat minim penyemprotan. Kalaupun ada ulat itu sangat minimal, karena di pohon ini sengaja kami membiarkan dia tidak begitu banyak diterpa oleh istilahnya racun. Jadi kalaupun ada semut, kami ini suka membiarkan semut di pohon. Kenapa? Karena semut ini berguna nanti untuk sebagai agen hayati, juga sebagai musuh alami bagi ulat. Kemudian banyak ya serangan hama itu bisa diatasi dengan adanya semut. Bahkan kami sengaja memelihara semut. Kalaupun ada sisa-sisa daging, biasanya kami simpan di pohon. Apakah nanti tidak berpengaruh misalkan ke buah? Justru tidak menurut saya. Ya ini udah bertahun-tahun itu kita melakukan hal itu, seperti simbiosis mutualisme ya, kita butuhkan si semut, dan semut pun nanti akan menjaga pohonnya dari serangan hama. Jadi penyemprotan itu sangat berkurang, kecuali kalau untuk pupuk ya, banyak di toko bangunan, maaf toko pertanian ya, pupuk yang bisa diaplikasikan melalui daun itu disebutnya foliar ya. Ada NPK, ada boron, ada kalium, kalsium. Nah, caranya bagaimana? Kalau di tempat saya pakai pupuk yang bisa disemprotkan itu soluble ya, pupuk cair. Nah, tapi bukan istilahnya organik bukan. Kami ini pakai kimia ya, pakai kimia. Gak jadi masalah. Yang jadi masalah itu kalau berlebihan. Kita semprotkan ke daun itu biasanya atas dan bawah. Kapan waktunya? Menjelang pukul 8 ketika matahari sudah terbit. Jadi sebelum penyemprotan kita harus lihat ke atas dulu, apakah matahari ini bisa bersinar dengan full, tidak terhalang awan, tidak ada mendung. Ya kalau ada mendung jangan, lebih baik ditunda, kita main santai aja gitu. Kemudian kalau mataharinya cukup untuk penyinaran, dan barulah kita semprotkan, dan jangan lupa pakai perekat. Nah, setelah itu ya seperti itu aja. Nanti pupuknya disesuaikan dosisnya. Kalau untuk pertumbuhan sesuaikan NPK-nya, biasanya 16 16 16, atau ditinggikan nilai N-nya. Banyak kok komposisi pupuk ya sekarang yang sudah memang terbagi-bagi, ini pupuk vegetatif, ini generatif. Jadi tidak perlu kita harus menakar mengukur lagi, kecuali kalau memang kita menginginkan ketepatan pemupukan ya, sifatnya presisi gitu, atau kita mau melakukan percobaan. Nah, itu kemudian kalau kami penyemprotan hama itu bisa dilakukan di sore hari. Ini pun minimal ya. Kalau jambu saya lihat kalau hama ada, misalkan belalang, ulat atau lalat buah, ya bisa diantisipasi dan sangat mudah ya. Kecuali lalat buah ya agak sulit juga sih. Yang penting kita harus optimis, kemudian harus juga intensif. Sebisa mungkin setiap hari kita periksa. Nah, kemudian untuk penyemprotan hama di sore hari, kenapa? Nanti ada hama-hama yang aktifnya di malam hari, sifatnya nokturnal. Nah, baru setelah itu untuk penyemprotan ya sesimpel itu, tidak ada yang sulit. Nah, nanti paling kita bicara soal pemupukan yang lebih lama ya, karena ini bagian yang penting ya dari sisi budidaya ya. Kalau untuk perawatan ya termasuk pemupukan itu, tapi yang penting memang di pemupukan kalau menurut kami. Oke sahabat semua, terima kasih.
Oke, bye-bye. Ini sharing-sharing sambil menemani Anda, ya anggap saja ini radio butut ya. Oke, sahabat, bye-bye.